Halo sahabat Makemek, apa kabar? Ketemu lagi dengan Aimin ya. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, pakai masker saat keluar rumah, dan juga cuci tangan. Dalam video ini, Aimin akan membahas tentang update iOS 14 beta. Apa itu update iOS 14 beta, dan bagi kamu yang nekat atau penasaran untuk install, pastikan kamu tahu atau sudah nonton video ini dulu. Yuk, simak langsung ya. Pertama, apa itu iOS 14 beta? iOS beta adalah sistem operasi yang masih dirilis dalam versi percobaan, alias belum dibagikan secara resmi ke publik, alias masih mungkin ada error, atau masih ada beberapa fitur yang belum dapat digunakan secara normal. iOS beta biasanya dibagikan untuk kalangan terbatas atau kalangan tertentu saja yang memerlukan update ini agar dapat mencoba kompatibilitas aplikasi dan juga fitur-fiturnya. Pengguna umum atau end user tidak disarankan menggunakan iOS beta karena bisa jadi ada beberapa fitur yang tidak jalan atau aplikasi yang bisa kamu gunakan bermasalah di versi iOS beta. 2. Bagaimana cara mengunduh iOS beta? Secara versinya, iOS beta dibagi menjadi dua, yaitu developer beta dan juga public beta. iOS developer beta biasanya selalu dirilis langsung setelah WWDC selesai dilakukan. Tujuannya adalah supaya para developer bisa dapat segera menginstal iOS beta ke perangkat uji coba mereka dan melihat kompatibilitas aplikasi buatan mereka, apakah bermasalah di iOS beta dan dapat segera diperbaiki, atau mungkin di versi iOS baru tersebut ada fitur yang dapat segera mereka gunakan dan dapat segera dibagikan pada update berikutnya. Developer adalah pengembang aplikasi yang terdaftar di website Apple Developer atau developer.apple.com. Nah, untuk mendaftar menjadi Apple Developer, kamu harus memiliki akun Apple Developer dengan biaya $99 setiap tahunnya. Setelah itu, kamu bisa menggunakan semua tools atau dokumentasi yang dibagikan Apple dalam proses pengembangan aplikasi alias menjadi developer Apple. Itu tadi penjelasan untuk iOS 14 developer beta. Bagaimana dengan iOS 14 beta versi berikutnya? Nah, yang kedua adalah iOS 14 versi public beta. Sejak beberapa tahun lalu, Apple membagikan update iOS beta dalam tipe public beta. Bedanya dengan versi developer beta, public beta adalah update iOS dalam versi percobaan alias beta yang bisa dilakukan oleh pengguna umum dan bisa didaftarkan secara gratis, yaitu lewat website beta.apple.com. Biasanya, public beta baru dibagikan sekitar 1 bulan setelah WWDC. Lebih jelasnya lagi, iOS public beta biasanya punya versi yang lebih baru dan lebih stabil daripada iOS developer beta versi pertama, karena rilisnya jelas lebih terlambat atau lebih belakangan daripada developer beta. Nah, apa sih tujuannya Apple merilis iOS 14 public beta? Tujuan dari iOS 14 public beta adalah mengajak pengguna umum untuk mendaftar dan mencoba iOS beta jika mereka berkenan atau berminat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback atau masukan sebanyak-banyaknya sebelum iOS 14 versi resmi dirilis. Tapi jangan salah, meskipun bernama iOS 14 public beta, masih mungkin banget ada beberapa masalah atau error yang dapat kamu temukan di versi tersebut. Penjelasan ketiga, apa tujuan kamu install iOS 14 beta? Dari pengalaman Makemek, ada beberapa tujuan untuk install iOS beta dalam tanda petik tujuan yang benar. Pertama adalah tes kompatibilitas aplikasi. Biasanya developer aplikasi harus mengunduh iOS 14 beta secara segera dan mencoba apakah aplikasi mereka bermasalah di update iOS terbaru tersebut. Tujuan kedua adalah membuat aplikasi atau menggunakan fitur-fitur baru dari iOS beta. Misalkan di iOS 14 sebagai contoh adalah fitur widget. Jika kamu seorang pengembang aplikasi yang ingin menggunakan fitur widget, tentu saja kamu harus mulai segera melakukan update aplikasimu supaya mendukung widget ya. Tujuan berikutnya dari menginstal iOS beta adalah melakukan report atau laporan ke Apple terhadap bug system atau error yang kamu temukan di iOS beta. Cara melaporkan bug di iOS beta adalah menggunakan aplikasi Feedback Assistant. Aplikasi ini pasti akan kamu temukan di perangkat iPhone
atau iPad yang sudah menggunakan iOS beta. Silakan laporkan bug yang kamu temukan secara detail, bisa dengan video, gambar, dan juga penjelasan serta cara mengulangi atau menemukan bug tersebut. Tujuan dari melaporkan bug adalah memastikan bahwa Apple tahu bahwa ada masalah yang kamu temukan atau ditemukan juga oleh pengguna lain dan dapat segera diatasi pada update beta selanjutnya. Nah, berikutnya adalah tentang data pengguna. Biasanya pertanyaan ini muncul dari para pengguna yang baru pertama kali melakukan update iOS beta. Contohnya adalah, apakah update iOS beta membuat data kamu hilang? Nah, update iOS beta dilakukan secara auto-update atau update secara langsung di perangkat iPhone atau iPad yang kamu gunakan. Datanya memang tidak akan hilang, tetapi jika kamu menemukan masalah seperti error, perangkat tidak dapat menyala, atau perangkat stuck di logo Apple, kamu harus melakukan restore dan itu bisa menyebabkan datamu hilang, kecuali sudah dilakukan backup sebelumnya. Jadi, sebaiknya untuk menghindari data kamu hilang, silakan cadangkan data sebelum melakukan update ke iOS beta, atau jika perlu, lakukan update iOS beta hanya di perangkat kedua atau bukan perangkat utama yang biasa kamu gunakan sehari-hari. Oke, masih membahas data. Bagaimana cara kita kembali ke iOS sebelumnya? Misalkan saya sudah menggunakan iOS 14 beta dan saya ingin kembali ke iOS 13. Silakan lakukan restore via iTunes untuk kembali ke iOS 13. Cara ini tentu saja menghilangkan data yang sebelumnya ada di perangkat dengan iOS 14 beta. Apalagi backup di iOS 14 beta tidak bisa di-restore atau dikembalikan ke perangkat iPhone yang menggunakan iOS 13. Sekali lagi, pastikan bahwa kamu sudah mencadangkan data sebelum melakukan update ke iOS versi beta ya. Masih berhubungan lagi dengan data, bagaimana cara berhenti menggunakan iOS beta? Mungkin kamu sudah merasa cukup atau ingin berhenti menggunakan iOS beta di tengah-tengah proses beta yang sedang dijalankan oleh Apple. Misalkan, minggu depan Apple merilis iOS 14 beta 2, dan setelah itu kamu ingin berhenti menggunakannya, tapi tidak ingin kembali ke iOS 13. Silakan masuk ke bagian pengaturan atau aplikasi settings, bagian general, dan profile. Hapus profile tersebut dan lakukan restart. Setelah itu, kamu tidak akan mendapatkan update iOS beta selanjutnya. Namun, jika Apple merilis iOS 14 versi resmi atau versi untuk pengguna umum, kamu langsung bisa mengunduhnya. Catatan terakhir, untuk kamu yang masih ingin menggunakan iOS beta, pahami juga resiko-resiko yang mungkin kamu alami ya. Pertama, karena ini adalah iOS versi percobaan alias belum dirilis untuk pengguna umum, bisa saja kamu akan menemukan masalah seperti belum stabil, atau ada masalah-masalah tentang kompatibilitas, dan juga perangkat sering tiba-tiba panas atau tidak responsif. Berikutnya adalah aplikasi bermasalah. Bisa saja beberapa aplikasi yang biasa kamu gunakan tidak dapat berjalan di iOS beta versi-versi awal. Contohnya adalah aplikasi online banking, aplikasi chatting, atau mungkin aplikasi backup data ke cloud service. Padahal fitur-fitur tersebut biasa kamu gunakan, tapi jika bermasalah pasti akan membuat ribet. Berikutnya adalah masalah baterai dan storage. Biasanya karena masih dalam versi percobaan, update iOS beta bisa membuat baterai menjadi boros dan storage yang digunakan sangat besar. Sehingga hal ini membuat iOS beta kurang cocok untuk digunakan pada perangkat harian. Bayangin aja, baru setengah hari tiba-tiba baterai kamu habis karena menggunakan iOS beta. Pusing nggak sih? Nah, yang terakhir adalah masalah data. Tadi juga kita sudah bahas di awal ya, bahwa data kamu bisa saja hilang, error, bermasalah, atau hal lainnya pada iOS beta. Memang sih, kemungkinan ini kecil banget, tapi pasti tetap saja ada dan harus diwaspadai. Oke, sekian ya penjelasan dari Aimin mengenai update iOS beta yang sebaiknya kamu hindari, atau jika ingin menggunakan update iOS beta, pastikan bahwa kamu punya tujuan dan juga punya persiapan yang benar. Jangan hanya sekedar menginstal iOS beta hanya untuk menunjukkan fitur-fitur barunya kepada teman atau pengguna lain. Pastikan untuk menjadi pengguna iOS beta yang benar, yaitu dengan cara melaporkan setiap error atau masalah yang kamu temukan kepada Apple lewat feedback assistant. Terima kasih sudah menyimak video dari Make Mac. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah!